Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Guys, pernah gak sih kalian kepikiran membuat eksperimen sama charger handphone? Kayak contoh, kira-kira cepet gak ya kalau gue gabungin 250 charger sekaligus buat ngisi daya satu smartphone? Nah, pemikiran seperti itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Penasaran bagaimana? Ya udah, kami persembahkan eksperimen mencharger satu smartphone dengan 250 charger sekaligus. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Believe it or not, pasti banyak orang yang kepikiran untuk melakukan percobaan terhadap pengisian daya smartphone. Seperti misalnya, kira-kira cepet gak sih ngisi daya satu HP pakai banyak charger? Nah, pemikiran kayak begitu guys, pasti didorong sama rasa gak sabaran kita dalam menunggu proses pengisian daya baterai kan? Atau enggak cuma pengen sekedar bereksperimen dalam bidang teknologi? Nah, kita juga berpikiran yang sama guys untuk menguji percobaan semacam itu. Dan sekedar info guys, kebetulan sekali ternyata pernah ada channel yang bereksperimen mencharger satu iPhone dengan 100 charger sekaligus. Ya setelah dicoba, pada awalnya sih 100 charger tersebut mampu mengisi daya lebih cepat daripada iPhone dengan satu charger. Tapi setelah pengisian mulai penuh, iPhone dengan 100 charger melambat dan akhirnya setara seperti pengguna satu charger. Apa gerangan yang terjadi? Nah itulah guys yang kita jelaskan dalam video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan menggunakan 250 charger, kita perlu tahu perkembangan dari baterai dan juga charger ponsel pintar yang paling up to date. Smartphone zaman sekarang rata-rata udah dilengkapi dengan baterai lithium ion yang menggunakan fitur canggih dalam pengisian daya. Baterai itu dianggap lebih tahan daripada generasi baterai sebelumnya. Selain itu, lithium ion juga bisa berhenti menyerap tenaga listrik bila kapasitas baterai udah penuh 100%. Hal ini bisa dilakukan karena ada chip dalam perangkat yang dapat mengatur arus listrik dari charger dan akan mengembalikannya bila baterai sudah terisi penuh. Jadi, walaupun kita lupa mencabut colokan charger semalaman, kita nggak perlu khawatir lagi kalau smartphone-nya bakal rusak karena overcharge. Terus, selain baterai yang canggih, muncul juga istilah fast charging yang mampu mengisi daya smartphone jauh lebih cepat dari charger normal, guys. Bahkan sekarang aja nih, smartphone Vivo udah punya fast charger dengan daya 120 watt untuk mengisi baterai device mereka. Saking gedenya daya itu, kita cuma butuh waktu 15 menit supaya ponsel pintar Vivo bisa penuh. Terobosan yang luar biasa kan? Nah, kalau begitu, apakah menggunakan 100 sampai dengan 250 charger akan membuat pengisian daya smartphone-mu jauh lebih cepat? Kalau kalian lakukan research di internet, sebenarnya sih dengan teknologi baterai zaman sekarang guys, pengisian daya itu ada tahapan dan juga aturannya. Membiarkan baterai ponsel habis sampai dengan 0% adalah kesalahan fatal tuh, karena bisa mengurangi kesehatan pada baterainya sendiri. Sebaiknya guys, chargerlah ponselmu jika sudah drop antara 20 sampai dengan 50%. Dengan begitu, tegangan untuk mengisi daya baterai itu nggak terlalu tinggi dan membuat HP kalian nggak overheat. Sementara jika memasuki kapasitas 80%, chip perangkat dalam device itu mulai bekerja untuk memperlambat proses pengisian demi kesehatan baterai smartphone kalian. Hal itu bisa kita buktikan lewat video eksperimen dari channel TechRex yang kita jelasin di awal tadi. Dimana pada ending videonya tuh guys, pengisian daya 100 charger akhirnya setara tuh dengan satu charger biasa dalam waktu pengujian 3 jam. Ya, karena begitu mencapai 80%, smartphone akan memperlambat proses pengisian dayanya tersebut. Bahkan si cowok di videonya tuh ngomong guys, kalau eksperimen pakai 100 charger sekaligus sama sekali nggak worth it untuk dicoba guys. Unplug that. Definitely not worth it guys. Don't go ahead and try making 100 homemade chargers. Selain itu, kita bakal ngabisin tenaga dan juga duit untuk merakit 250 kabel charger sekaligus. Kisaran satu fast charging Android aja antara 50 sampai 100 ribu rupiah. Kebayang dong kalau harus beli banyak? Nah, kesimpulannya mau kita custom sebanyak 50, 100, atau sampai 250 charger sekalipun, hasilnya akan tetap sama dengan pengisian daya baterai normal. Kecuali nih, kalau baterai dan chargernya udah dikembangkan kayak fast charging Vivo yang kita mention sebelumnya. Pakai satu charger aja udah bisa ngisi full dalam waktu 15 menit guys. Itu pun karena mereka udah punya perusahaan yang bisa mengembangkan teknologi baterai dan charger yang canggih. Jadi jangan harap charger handmade kalian bisa menyaingi kecepatan pengisian daya seperti Vivo guys. And for your information, jangan salah paham sama penggunaan fast charging ya guys. Kalau emang handphone kalian nggak support, jangan coba-coba pakai fast charging yang bukan bawaan dari pabriknya karena bisa merusak smartphone kalian. Vivo sendiri bisa melakukan itu dengan menggunakan rumus fisika sederhana guys, di mana daya sama dengan tegangan dikali arus. Jika mau baterai terisi cepat, maka harus diberi daya yang besar dengan cara menaikkan tegangan ataupun arus. Namun, metode ini juga ada resikonya tuh, karena semakin tinggi suatu tegangan, maka elektron di dalam baterai itu bisa bergerak semakin cepat, sehingga membuat ponsel overheat atau kepanasan. Nah, potensi baterai meledak karena suhu panas pasti akan selalu ada tuh guys dalam setiap smartphone. Makanya perusahaan smartphone zaman sekarang bersaing ketat mengembangkan baterai terbaik dan juga fitur fast charging yang aman.
Ya kesimpulannya di akhir video ini, akhirnya kita tahu kalau mengisi daya ponsel pakai 100 maupun 250 charger sekaligus tidak akan mempercepat proses pengisian baterainya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.